finansial. Yang pertama adalah pengertian analisis finansial. Analisis finansial itu digunakan untuk mengetahui apakah usaha tani yang diusahakan layak dan menguntungkan untuk dikembangkan atau dikatakan masih dalam tingkat efisiensi. Berbagai kriteria investasi dalam pertanggungjawabkan dan sering digunakan untuk menilai kelayakan investasi tersebut adalah R/C atau rasio net present value atau NPV, dan net benefit cost ratio atau net B/C, internal rate of return IRR, break even point atau BEP, dan payback period. Di sini nomor 1 yaitu kita jelaskan R/C rasio return atau cost ratio mempunyai rumus R/C sama dengan sigma batas atas A batas bawah I sama dengan 1 YI kali PI per sigma batas atas A batas bawah I sama dengan 1 dan dikali sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 XM kali PX per N, dimana PX P kali X kali N yaitu harga input, PI yaitu harga produk, dan XN adalah jumlah input, dimana M jumlah jenis input, R/C lebih dari 1 menguntungkan, dan R/C kurang dari 1 menguntungkan. Atau R/C ratio R/C, R adalah PY kali Y, C adalah VC plus VC, R/C adalah ratio dimana PY kali Y per VC ditambah VC. Keterangan R penerima, C biaya, PY adalah harga output, sedangkan Y adalah output. VC yaitu biaya tetap atau fixed cost, dan VC adalah biaya tetap atau fixed cost, dan VC adalah biaya tetap, dimana mempunyai definisi jika R/C ratio kurang dari maka dikatakan layak, sedangkan R/C ratio kurang dari maka dikatakan tidak layak, dan jika R/C ratio lebih dari 1 maka dikatakan layak, sedangkan R/C ratio sama dengan 1 maka dikatakan impas, tidak untung maupun tidak rugi. Yang kedua adalah B/C ratio benefit atau cost ratio, di mana net benefit cost ratio adalah penilaian yang dilakukan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan biaya berupa perbandingan jumlah nilai bersih sekarang yang positif dengan jumlah nilai bersih sekarang yang negatif, yaitu suatu proyek layak dan efisien untuk dilaksanakan jika nilai net B/C lebih dari 1, yang berarti manfaat diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, dan berlaku sebaliknya. Secara matematis, net benefit cost ratio dirumuskan sebagai berikut. B/C sama dengan sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 BT per 1 per T dibagi sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 CT per 1 plus I atau pangkat 1. BT yaitu benefit pada tahun ke-T, CT biaya pada tahun ke-T, dan I tingkat bunga yang berlaku, sedangkan T jangka waktu proyek atau usaha tani, dan N adalah umur proyek atau usaha tani. B/C lebih dari 1 sama dengan memberi manfaat. Yang ketiga adalah NPV atau net present value. Dalam perhitungan NPV dalam suatu penilaian investasi merupakan cara praktis untuk mengetahui apakah proyek menguntungkan atau tidak. NPV adalah selisih antara present value dari harus benefit kurangi present value PV dari suatu biaya menurut Swikarty 1996. Proyek yang memberikan keuntungan adalah proyek yang memberikan nilai positif atau NPV
lebih dari 0, artinya manfaat yang diterima proyek lebih besar dari semuanya biaya total yang dikeluarkan. Jika NPV sama dengan 0, berarti manfaat yang diperoleh hanyalah cukup untuk menutupi biaya total yang dikeluarkan. Sedangkan NPV kurang dari 0 berarti rugi. Biaya total yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Secara matematis, NPV dirumuskan sebagai berikut. NPV sama dengan sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1, BT dikurangi CT per 1 plus I pangkat 1. BT yaitu benefit pada tahun ke-T, sedangkan CT biaya pada tahun ke-T. T yaitu lama waktu investasi, sedangkan I adalah tingkat bunga. Selanjutnya contoh soal. Petani ingin membeli tanah seluas 2 ha dengan harga 1 juta per ha untuk 2 tahun mendatang, sedangkan tingkat bunga simpanan 15% per tahun. Berapa uang yang harus ditabung petani pada saat ini? Kita ketahui A1 sama dengan PV 1 plus I dan A2 adalah PV 1 plus I kali 2, di mana A1 adalah jumlah uang yang diperkirakan 1 tahun lagi, sedangkan A2 adalah jumlah uang yang diperkirakan 2 tahun lagi. I adalah tingkat bunga untuk 1 tahunnya, yaitu menjadi 2 juta kali PV kali 1 plus 0,15. 0,15 adalah bunga, di mana PV sama dengan 2 juta per 1,15 sama dengan 1.739.150. Sedangkan kita menghitung PV yaitu A2 per 1 plus I pangkat N, di mana PV kita masukkan 1.739 kali 130 sama dengan A2 yaitu 2 juta dikali 2 juta dibagi 1,15 kuadrat sama dengan dapat diperoleh menjadi 2.512.287 rupiah. PV sama dengan AN harga mutlak 1 plus 1 pangkat N. 1 plus I N diskon faktor ada pada tabel PV. Contoh, DF untuk 1 tahun dengan I 15%, PV menjadi 0,86957. Dengan untuk 2 tahun dengan I 15%, PV menjadi 0,756114. PV dari RP1 yang akan diterima 1 tahun lagi yaitu maka 0,86957. PV dari 1 yang diterima 2 tahun lagi yaitu dikurangi dengan 0,75614, maka menjadi selanjutnya yaitu ditambah menjadi 1,6571. Nah, selanjutnya yaitu internal rate return atau IRR. Untuk mengetahui sejauh mana proyek memberikan keuntungan, digunakan analisis IRR, di mana IRR menyatakan dengan persen yang merupakan tolak ukur untuk keberhasilan proyek. Menurut Swikarty 1996, penggunaan investasi dan layak jika diperoleh IRR yang persentasenya lebih besar dari tingkat suku bunga bank yang ditentukan. Oleh karena itu, karena proyek berada dalam keadaan yang menguntungkan, demikian juga sebaliknya jika IRR lebih kecil dari tingkat suku bunga bank ditentukan, berarti proyek rugi dan tidak layak untuk dilaksanakan. Secara sistematis, NPV dirumuskan sebagai berikut. IRR I pangkat bawah 1 plus NPV per NPV dikurangi NPV 1 dikurangi NPV 2.
dikali I2 dikurangi I1, di mana NPV1 yaitu berhubungan NPV positif mendekati 0 dengan bunga modal sebesar 1%. NPV2 yaitu perhitungan NPV negatif mendekati 0 dengan bunga modal sebesar I2%, di mana I1 diskon vektor di V pertama tingkat bunga yang dihasilkan NPV positif, sedangkan I2 yaitu diskon faktor kedua tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif. 5. Break-even point atau BEP. Nilai break-even point adalah suatu teknik analisis yang dipelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Menurut Rianto 1997, analisis break-even point dalam perencanaan keuntungan merupakan suatu pendekatan perencanaan keuntungan yang berdasarkan pada hubungan antara cost atau biaya dengan revenue atau penghasilan penjualan. Salah satu syarat penghubungan analisis break-even point adalah bahwa semua biaya yang terkait dengan proses produksi, mulai dari setiap jenis produk atau jasa yang dihasilkan, terdiri dari dua jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Menurut Rangkuti 1997, yang dimaksud biaya tetap adalah semua biaya yang jumlahnya relatif konstan dan sedikit sekali dipengaruhi banyaknya keluaran yang dihasilkan. Misalnya, biaya penyusutan. Biaya variabel adalah semua biaya yang sifatnya berubah tergantung pada suatu unit yang dihasilkan, misalnya bahan baku. Asumsi yang digunakan dalam analisis break-even point adalah 1. Biaya perusahaan dibagi dari golongan biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua adalah besarnya biaya variabel secara total berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Hal ini berarti biaya variabel per unit adalah tetap sama. Yang ketiga adalah besarnya biaya tetap adalah totalitas adalah tidak berubah meski pada perubahan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya tetap per unit berubah-ubah karena adanya perubahan volume produksi. Yang keempat, asumsi keempat adalah harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisis. Yang kelima adalah perusahaan hanya memproduksi atau satu macam produk. Apabila produksi lebih dari satu macam produk, maka pertimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk adalah tetap konstan. Menurut Rianto 1997, break-even point dapat dihitung dengan dua cara, yaitu BEP sama dengan FC per P dikurangi V. BEP adalah biaya tetap, sedangkan V adalah biaya tetap, P harga jual per unit, FC biaya variabel per unit. Atas dasar penjualan dalam rupiah, BEP sama dengan V per C per VC 1 dikurangi VC per P, di mana VC biaya tetap, FC biaya tetap, VC biaya variabel per unit, dan P penjualan. Maka di sini dapat diketahui oleh grafik BEC. Berdasarkan gambar kurva BEP dapat dijelaskan bahwa BEP adalah terletak pada perpotongan garis penerimaan dan biaya berada di sebelah kiri titik break even, yaitu bidang antara garis biaya total dengan garis penerima merupakan daerah rugi karena hasil penjualan lebih rendah dari biaya total. Daerah di sebelah kanan garis biaya total dengan garis penerima merupakan daerah laba karena hasil penjualan lebih tinggi dari biaya total. 6. Payback period, di mana tingkat pengembalian investasi diartikan sebagai jangka waktu kembalinya investasi yang dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek. Perhitungan payback period tidak perlu memperhitungkan tingkat bunga dan present value dengan menggunakan diskon faktor. Perhitungan payback period hendaknya dilakukan setelah menghitung IRR yang dikriteriakan investasi lainnya.
Semakin cepat tingkat pengembalian investasi proyek layak untuk diusahakan, dan sebaliknya semakin lambat investasi yang digunakan itu dikembangkan, maka proyek tidak untuk diusahakan. Back period mempunyai rumus, yaitu I pangkat bawah N per 1 ditambah sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 kali 1I dikurangi sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1 kali BICP dikurangi 1, di mana BPP mempunyai arti payback period, TP dikurangi 1 jumlah benefit yang telah didiskon, dan BICP dikurangi 1 jumlah benefit yang telah didiskon sebelum payback period. Sedangkan BP yaitu jumlah benefit pada payback period berada. Atau menurut Socrates 1997, payback period sama dengan tahun kumulatif positif ditambah nilai kumulatif dikurangi investasi awal dikali 12 dibagi pendapatan tahun kumulatif. Kepekaan atau sensitivity menurut Qadariyah 199 mengungkapkan bahwa sensitivity analisis bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis proyek jika ada suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya atau benefit. Pada bidang pertanian, proyek sensitif berubah-ubah akibat masalah utama antara lain. Yang pertama adalah harga, kedua keterlambatan pelaksanaan, ketiga kenaikan biaya, keempat hasil, yaitu contoh pengaplikasian analisis finansial usaha tani. Penelitian mengenai analisis kelayakan finansial usaha tani Melati atau Rizky Ainiyah Rahma. Tujuan penelitian adalah menganalisis apakah usaha tani milik tersebut layak secara finansial dengan menggunakan perhitungan NPV, Net B atau per C, IRR, OCC, payback period, serta analisis kepekaan. Tanaman melati dipanen untuk dalam bentuk segar dengan harga 10.000 per kilogram. Rata-rata hasil produksi dan penerima usaha tani melati per H adalah penilaian kelayakan dengan metode diskonto. Terkait dengan nilai waktu, tim value of money dilakukan dengan mendiskonto nilai masa depan menjadi nilai saat ini. Terlebih dahulu disiapkan proyek arus kas selama masa beroperasi usaha. Terdapat unsur perhitungan nilai waktu uang dengan mendiskontokan nilai uang yang diterima di masa yang akan datang dengan nilai sekarang pada tingkat bunga tertentu, yaitu net present value, internal rate of return, dan net B per C atau rasio. Time value of money yaitu computing PT sama dengan PO kali 1 plus I per kali N. Discounting yaitu PO sama dengan PT kali 1 yaitu 1 plus I kali N. Langkah-langkah analisis finansial yaitu mempelajari permohonan bantuan modal, memastikan kelengkapan dokumen, legalitas usaha dan perizinan, menentukan titik kritis proyek, memilih pendekatan dalam analisis finansial. Yang kelima, mengumpulkan data atau informasi tambahan. Yang keenam, menyusun laporan hasil analisis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan usaha tani. Yang pertama adalah teknis dan produksi, yang kedua pasar dan pemasaran, ketiga hukum, keempat sosial ekonomi, 5 manajemen, dan 6 keuangan, 7 lingkungan. Tolak ukur kekayaan net B atau net B per C ratio lebih dari 1, NPV lebih dari 0, IRR lebih dari tingkat bunga yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk ke latihan. Yang pertama adalah 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis
Net present value mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. Analisis kelayakan ekonomi, yaitu kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat atau benefit yang diperoleh semestinya lebih besar dibandingkan dengan biaya cost yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perhitungan manfaat merupakan faktor vital dalam memutuskan apakah suatu rencana pembangunan atau pengembangan, dalam hal ini monorail tersebut, layak dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan finansial. Menurut Abu Bakar Iskandar 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri dari construction cost atau biaya pembangunan, land and replement cost biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance, sedangkan pengembalian dan proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan rebox atau tiket. Pada analisis kelayakan finansial ini dikembangkan skenario pemeriksaan kelayakan sesuai dengan rencana pengembangan skenario yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan untuk melakukan investasi yang menyangkut sejumlah besar dana dilakukan dengan harapan mendapat keuntungan dalam jangka panjang, seringkali berdampak besar terhadap kelangsungan hidup suatu proyek. Yang kedua adalah uraikan cara menggunakan rumus analisis benefit cost ratio atau BCR. BCR merupakan suatu analisis yang dikeluarkan untuk melihat sejauh tadi sudah dijelaskan, yaitu di slide kedua. Di sini dijelaskan bahwa yaitu net benefit ratio adalah penilaian yang dilakukan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan biaya berupa perbandingan jumlah nilai bersih sekarang yang positif dengan jumlah nilai bersih sekarang yang negatif. Suatu proyek layak dan efisien untuk dilaksanakan jika nilai net B per C lebih dari 1, yang berarti manfaat diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, dan berlaku sebaliknya. Dengan sistematis, benefit cost ratio dirumuskan, yaitu B per C sama dengan sigma N batas atas N batas bawah I sama dengan 1 BT per 1 plus I pangkat 1 per sigma N batas bawah 1 sama dengan batas bawah I sama dengan 1 batas atas N CT per 1 plus T. BT yaitu benefit pada tahun ke T, CT biaya pada tahun ke T, dan I tingkat bunga yang berlaku, T jangka waktu proyek atau usaha tani, dan N adalah umur proyek atau usaha tani. B per C lebih dari 1 maka memberikan manfaat, maka layak untuk proyek tersebut layak dan efisiensi untuk dikembangkan. Selanjutnya nomor 3 adalah uraikan kelebihan dan kekurangan alat analisis internal rate of return atau IRR, di mana
mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah satu, menghindari pemilihan rate of return yang di minimum yang diinginkan. 2. Memperoleh rate of return yang sebenarnya. 3. Berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Yang selanjutnya, kekurangan lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua adalah harus menggunakan analisis sensitivitas. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis payback period. Analisis payback period adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang dikeluarkan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas yang masuk, atau proses tahun yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apakah proses setiap tahun jumlah sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan proses tahun. Demikian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.